Sudah, Pak. Halo? Pak. Apa bacanya? Apa bacanya? Sudut garis dan bidang. C, sudut garis dan bidang. 1, sudut antara dua garis. 2, sudut. Nah. Ya, oke. Bagus ya, kalau membaca bagus. Ini pelajaran anak SD yang membaca ya. Nah, yang kita pelajari sekarang ya. Bapak mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita pelajari sekarang, apa esensinya? Apa artinya sudut antara dua garis seperti itu ya? Kalau kita sudut antara dua garis, sudut antara garis dan sudut antara bidang dan bidang. Ya, kita buka satu presentasinya di full screen, nampak? Gelap, Pak. Gelap, Pak. Ya, udah, Pak. Lagi proses ya. Udah, Pak. Sudah Sudah. nampak? Gelap lagi, Yang Pak. ini yang besar. Full screen, yang full screen-nya. Nampak? Gelap, Pak. Gelap. Loading. Ah, ini nih. Nampak. Udah. Oke, nah itu ya, udah bentar ya. Jadi sudut antara dua garis. Jadi kalau misalkan Bapak gambarin kan gini ya. Bentar, penanya Bapak ambil pena dulu. Ambil pena dulu. Kunci. Pen. Nah, jadi sudut antara dua garis. Ya, berarti sudutnya antara dua garis. Nah, ini sudutnya. Kan gitu ya? Oke. Jadi contohnya bagaimana kalau misalkan di kubus nak begini, ini. Kubus A B C D E F G H. Nah, sekarang kalian melihat berapa besar sudut antara garis AD dan garis AE. Ada yang tahu? Ayo, Bapak sambil melihat partisipasi kalian. Ada yang tahu? AD dan AE. Berapa besar sudutnya? 90 derajat, Pak. Yes, 90 derajat. Ya, siapa? Atas nama siapa? Rian Vincent Siombing. Oke, partisipasi tanggal hari ini. Tanggal berapa sekarang? 7 ya? 7. 7 September. Oke, biar Bapak. Apa? Rian ya? Rian Ya, kelas 3 IPS. 12 IPS 2. Oke. Rian 3 IPS 2. Oke, tuh. Jadi di situ 90. Bisa dijelasin Rian dari mana 90? Atau siku-siku? Itu kan bentuk persegi. Jadi sudut. Yes. Jadi nampaknya kayak siku-siku gitu, AB dan AE-nya. Jadi kalau kita copot, ya kan dia ada ini ya, bidang sebelah sana ya. Jadi kalau misalkan ini AD, yang sini EH, ya udah sudut antara AD dan AE atau EA itu adalah siku-siku. Gitu ya nak ya. Jadi jangan terfokus pada gambar. Loh Pak, gambarnya agak lancip tuh Pak. Enggak. Oke, paham ya? Paham nggak? Yang lain? Paham ya? Oke. Coba sekarang kalau Bapak kasih gini, BG. Berapa besar sudut antara BG dan BC? Yuk, ada yang tahu? 45. Good, 45. Siapa? Atas nama siapa? Rosi. Siapa tuh? Siapa? Rosi, Pak. Raffi. Rosi. Oh, Rosiana. Rosi. Oke. Rosiana. Rosi ya, 3 IPS? 3, Pak. Oke. Paham ya? Coba Rosiana, kamu jelasin dari mana dapat 45 derajat? Itu kan sudutnya 90 derajat karena Bapak silangin, jadi dia dibagi 2. Good, pinter. Jadi 90 derajat yang tadi ya sama seperti yang tadi ya, bentuknya kan sama semua persegi bentuk di kubus itu. Oke. Nah, karena dia dibagi 2, ya udah, bagi 2 ini kan sama-sama. Jadi 90 dibagi 2 sama dengan 45.
5. 5. Ya, ini BC, ini B atau F. Oke, yang lain bisa? Halo? Halo, yang lain bisa? Bisa, Pak. Satu lagi. Bisa, Pak. Berapa besar sudut antara AH dan AH dan HC? AH dan HC. Yuk, ada yang tahu? 180. Berapa? 180. 180? No. 45. No. 60. 60, Pak. 60. Siapa itu? 60. Siapa yang bilang 60? Cewek atau Siapa cowok nih, tadi yang Pak? bilang? Dua orang. Cewek duluan tadi. Iya. Natasha Rosiana. Fitri. Oh, Natasha. 3 IPS berapa, Nak? Natasha? 3. 3 IPS 3. Oke. Oke, Natasha bisa dijelasin dari mana kok dapat 60 itu? Gimana tuh ceritanya? 80 bagi 3, Pak. Iya, 180 dibagi 3. Loh, kenapa kok dibagi 3? Kenapa kok nggak dibagi 4 atau bagi 2? Ayo. Nah, mungkin Bapak tambahin lah ya, Natasha. Oke, kalau kita hubungkan begini, ya, berarti kan dia akan membentuk segitiga sama sisi. Ya nggak? Jadi A, ini C, ini H. Ini kan panjangnya sama. Misalkan di sini 10, berarti 10 akar 2, ya nggak? Jadi 10 akar 2, 10 akar 2. Yang kemarin kita belajar diagonal sisi. Oke? Paham? Nah, kalau dia segitiga sama sisi, otomatis ketiga sisinya juga sama. Ya. Ketiga sudutnya juga sama. Sisinya aja sama, berarti sudutnya juga sama. Berarti dibagi 3. Kenapa nggak dibagi 2? Dia 3 kok sudutnya. Paham ya? Ya. Paham sampai? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Nggak ada? Ya, Pak. Nah, jadi sudut antara garis dan garis. Nah, sudut antara garis dan garis ini sebagai konsep dasar sudut antara garis dan bidang, Nak. Ya, Bapak ini lagi ya, cek. Oh, next. Nah, ini sudutnya sudut antara dua garis ya, seperti ini ya. Ini secara konsep aja, nanti kalian bisa Bapak kasih ini di chat ke Bapak print screen dulu. Print screen ini Bapak taruh di chat dulu ya. Apakah sudah nampak? Ya. Bapak taruh di chat. Jangan lupa kalian tulis terhadir ya. Bentar. Conversation. Bentar. Lama ininya. Kalian sudah ini absen semua ya? Bapak terhubung dengan profilnya si Christine Simanungkalit nih. Jangan beri kami tugas lagi. Simanungkalit. Dengan gambar kucing yang lagi nangis ya. Sudah nampak? Sebentar. Nah, ini. Sudah nampak di ini? Sudah, Pak. Maksudnya di chat, di kolom chat ada belum? Oke. Next. Oke, dulu. Ini juga Bapak, nih penjelasannya ya. Untuk yang sudut antara dua garis masih mengirim ya. Jadi ada garis, ada bidang. Jadi ada garis G dan garis H. Jadi sudutnya antara ini. Nah, seperti ini. Jadi cara menyatakan besar sudutnya seperti ini ya. Sudut APB artinya P ini adalah sebagai titik sudutnya. Oke.
Bisa juga dibikin besar sudut antara G dan H. Bisa juga ditulisnya seperti ini. Dibaca sudut antara garis G dan H. Ini secara konsep aja ya. Ini pada sebelumnya Anda mempelajari dan sebagainya sama aja itu ya. Oke, kata kuncinya seperti itu. Bapak print screen nanti sebagai catatan kalian di OneNote-nya ya. Pak. Ini. Bentar. Please check ini screen lagi. Desain. Sudah nampak itu chatnya ya? Oke, next. Nah, sudut antara garis dan bidang sekarang. Wah, ini kalau baca sebegini kayak agak ribet. Kita langsung ke contoh ya. Bapak jelasin. Jadi kalau misalkan ada kubus, ini Bapak punya kubus. Bapak ulang-ulang kubus dulu karena ini konsep dasar dalam membentuk bangun ruang ya. Jadi kalau limas, kalau sudah terbentuk kubus, kalian sudah bisa membayangkan kubus itu ya, seperti Ka'bah dan sebagainya. F, G, A. Nah, berapa besar sudut antara AF dan bidang ABCD? Berapa besar sudut antara AF dan bidang ABCD? Ada yang tahu? Berapa besar sudut antara AF dan bidang ABCD? Dapat. Ada yang tahu? Langkah pertama untuk mengetahui besar sudutnya. Wah, ini. Nah, kita buat proyeksi. Proyeksi itu adalah tempat jatuhnya. F, kalau ini lantainya adalah ABCD, F itu jatuhnya di mana? Ayo. C. Titik F. Titik C, no. A. Di A, salah. C. D. Sabar tadi. F itu kalau D, dia Pak. ini kan di delta D, no. C. Di A. Ayo, jatuhnya F di C, no, salah. Apa tadi? Ini yang suaranya agak kecil-kecil tuh. D. Di B, bravo. Siapa tadi namanya? Yang jawab B tadi. Nur Hafsa. 3 IPS. 3 IPS berapa? 3. Oke, 3 IPS 3. Oh, 3 IPS 1 belum muncul nih. Ayo, yang 3 IPS 1 jangan mau kalah. Ya, jadi F jatuhnya di B. Jatuhnya di B. Kenapa tahu jatuhnya? Karena lurus. Oh iya. Sudah. Nah, tempat jatuhnya ini kan F di sini kan B. Berarti sudutnya antara AF dan ABCD sama saja dengan sudut ini antara AF dan AB. Gitu loh. Nah, berapa sudut antara AF dan AB? Ada yang tahu? 45. Good, 45. Siapa itu? Denisa. Denisa, good. Kenapa Denisa? Jelasin ke kawannya. Denisa 3 IPS berapa? IPS 3 IPS 1. Good. Nah, akhirnya muncul juga. IPS 1. Jadi 45 betul bisa. Alasannya Denisa, silakan. Kenapa kok bisa 45 Denisa? Berikan. Karena dibagi 2. Iya, dibagi 2. Apanya ini dibagi 2? Apa? Tanya bagi 2 nanti akan bingung juga kan? Yang dari 4 tadi, Pak. Yang dari 4, tunggu dulu. Yang dari 4 apa tuh? Yang dari tadi yang A, B, C. Oh,
Ya. Oke, Bapak bisa menangkap. Jadi kalau misalkan ada A, B, F, E gitu ya. Betul? Nah, kan di sini siku-siku 90 ya. Begitu Desa? Iya, iya Pak. Dibagi 2 berarti 90 dibagi 2 berapa? 40. 45 derajat. Ngerti? Ngerti, yang lain ngerti? Ngerti. Ngerti Pak. Halo? Ngerti, Pak. Ada? Ngerti Pak. Oke, good. Nah, sekarang kalau misalkan Bapak bikin seperti ini, Apa? berapa besar sudut antara AG dan bidang ABCD? Yuk, ada yang tahu? Yuk. Soalnya AG dan bidang ABCD, berapa besar sudutnya? Coba Bapak tanya. AG, ini AG di sini. Warna lain ya biar nggak bingung. Ntar Bapak kasih warna penanya. Mana ini penanya? Warna ya AG yang ini AG saat dengan bidang ABCD yang ini. Nah, coba jatuhnya G pada bidang ABCD di mana? Yuk, titik G jatuh di mana? Ya di C. Di C. Siapa tadi yang bilang? Antonio, Pak. Loh, Pak Antonio, cewek perasaan itu. Melia. Siapa? Melia kelas berapa? 3 IPS 1. 3 IPS 3 IPS 1. Melia 3 IPS 1. Jadi jatuhnya di C. Kan gitu. Berarti nanti segitiganya yang dimunculkan adalah yang ini, ya, sat sama ini gitu. Jadi Bapak gambarkan sini, sat, ini ya. Nah, jadi sini A, ini C, ini G. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu besaran-besarannya. Panjang AG berapa? Seumpama di sininya Bapak bikin 8 cm rusuknya. Panjang AG berapa? 8 cm. Panjang AG? No. Yang lain? 16. No. Panjang AG. Alfa G gigi. 12. 12. 12. No. 4. No. 16. 16. No. 8 akar 2 Pak. AG 8 akar 2. No. 8 Ayo. akar 2. 8 akar 2. AG ini nih antara A sampai G nih diagonal ruang 24. 6. 6. No kan? Coba Bapak ini dulu. Panjang CG berapa? CG Cahaya Garden. 63, Pak, jawabannya. Oh, tunggu dulu. Oh, 63, tunggu dulu. 63 derajat maksudnya. Mana caranya, Pak? 8 Enggak, akar nih. 3 Pak. Coba dicontohin Berapa? dulu, Pak. Ya. AG 8 yang ini AG. Yang 8 ini AG. 8 akar 3 Good, 8 akar 3. Siapa itu? Denisa. Tadi aku Denisa. Tadi dibilang kayak gitu loh, Pak. Terus sebelum Tadi Hah? saya bilang, Pak. Tadi ada yang Oh, udah sorry. bilang, Pak, sebelum tadi. Tadi saya bilang enggak. Ya, oke. Siapa itu sebelum Denisa siapa yang bilang? Rosi. Siapa? Rosi, Pak. Rosiana. Oh ya, Rosiana. Oh, Rosiana 3 IPS 3 ya. Iya. Oke. Ya, Rosiana. Terus CG, besar CG berapa? Panjang CG? 8, Pak. 8. Good. Siapa itu cowok? Rian. Rehan, Pak, Rehan. Raihan.
Oh, ada lagi. Raihan. Raihan kelas 3 IPS IPS. 2, Pak. IPS 2. Oke. Oke, walaupun cewek di depan, sekarang cowok harus menyusul. Yo. Cowok semakin di depan aturannya. Oke. Panjang AC berapa panjang AC? 8/2. Yes, 8/2. Siapa itu? Angela Mary, Pak. Angela. Angela. Kelas 3 IPA? 3 IPS? IPS 2, Pak. 3 IPS 2. Oke. Angela, 3 IPS 2. Pokoknya nama depannya kan Bapak nanti tinggal cek di absen, bisa di checklist. Oke? Jadi di 8/2. 8/2. Nah, sekarang berapa sudutnya di sini? Nah, ini kalian memanfaatkan sinus atau kosinus atau tangen, terserah. Oke, kalian masih ingat kalau misalkan sinus alfa atau sinus theta, ini karena gambar theta atau Bapak kan alfa yang seringnya. Sinus alfa, ada yang bisa membuat perbandingannya sinus alfa? Ayo. Saya, Pak. Sin. Siapa? Nur Hafsah. Nur Hafsah. Sin alfa sama dengan Ayo, sin alfa sama dengan miring. Iya, depan per miring. Good, demi, ya kan? 8/8/3. Good. Yes, 8/8/3. Oke. Yang lain ngerti? Ngerti, Pak. Yang lain ngerti? Oke, baca. Jadi kalau in, jadi di sini jadi 1, ini kan 8 bagi 8 habis ya, jadi 1/3. 1/3 ini sama saja dengan, ayo ada yang tahu 1/3 diseranain, dirasionalkan jadi apa? 1/3. Ya, 1/3. Siapa tadi? Masih Nur Hafsah, Pak. Nur Hafsah. Oke. Good. Jadi 1/3. Nah, nanti untuk mencari sudutnya berarti alfa sama dengan, dia kebalikan dari sin. Ada istilahnya adalah arkes sin 1/3/3. Nah, arkes itu kalau di kalkulator saintifik, bukan kalkulator yang dagang yang besar itu, bukan ya. Kan ada itu, ada kalian tekan shift baru tekan sin 1/3/3, nanti akan muncul sudutnya. Ini sekitar 1/3/3 itu kalau Bapak hitung, kalau setengah itu kan 30-an, 0,5 30. Akar 3 sekitar 1,4 dibagi 3, 0,5. Ya, sekitar 30-an lah. Oke. Cuma nanti pertanyaannya kalian cukup tulis saja alfa, jawabannya alfa sama dengan arkes sin, ARC tulisannya ya. Arkes sin. Kalau di kalkulator itu dia bilangnya sin pangkat min 1 gitu ya. 1/3/3. Itu sama saja. Oke, bisa dipahami? Nah, cuma pertanyaannya nanti di soal biasanya dia nanyakan berapa sinus alfa sudut antara AG dan ABCD ya, kayak gitu. Udah langsung jawabannya adalah 1/3/3. Paham kan? Paham sampai sini? Bapak print screen dulu ya. Print screen. Bapak kasih ke ini dulu. Bapak taruh di chat. Bentar ya. Oh, mana nih? Oh, mana nih? Ayo muncul. Sudah muncul? Sudah muncul, Nak? Oke. Nanti ini kalian taruh di buku catatan, Nak ya, terus difotokan, difoto, taruh di kelas notebook. Paham?
Pak. Ya, bisa dipahami? Oke, good. Nah, sampai sini adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah jelas semua? Sudah? Yakin? Yakin? Jelas? Jelas, Pak. Atau masih mengambang? Masih mengambang, Pak. Wah. Ada. Oke, sip. Ya. Oke, Nak. Sambil kalian catat di buku catatan ya. Contoh soalnya itu dan persiapan untuk pembelajaran berikutnya. Masih ada 15 menit. Kalian catat ya. Oke, Nak. Mungkin itu dari Bapak. Oke, Pak. Sambil menunggu chattingnya ini yang masih berat. Yang hadir itu sekitar berapa nih? 67-an. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Dan jangan lupa nanti lampirkan foto kalian selfie pas lagi belajar lah. Screenshot kalian pas lagi belajar pakai baju seragam ya. Kayak Bapak, kalau Bapak screenshot gambar Bapak ada kecil di sini dan ada materi. Berarti kayak kemarin lagi ya, Pak? Iya, jadi itu akan dimasukkan ke nilai psikomotor, Nak ya. Jadi kalau kalian nggak ada itu berarti kan secara kinerja, secara proses kerjanya kan nggak ada gitu. Bapak bingung gimana nilainya. Jadi Bapak maunya menilai itu benar-benar menilai yang kalian menanam dan di situ kalian nilai. Kalian dapatkan seperti itu. Oke. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Pak. Iya, Pak. Sebentar, Bapak mengakhiri dulu, tapi masih internetnya masih Bapak stop sharing mana nih? Oke, begitu Nak. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian selamat bekerja mencatat tadi itu. Bapak akhiri sekian. Tetap jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Pak. Pagi, Pak. Oke, silakan membubarkan diri masing-masing. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Oke, Pak. sip. Recording. Ya. Ya. Enggak ada. Iya. Berarti langsung ke atas Pak Cuman ya. Aduh. Saya sampai Pak nanti di sini, Pak.